スナイパー、準備完了よ。Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Sylvia Atifa Chania, NIM 2007-6065, Raihan Prasetyo, NIM 2007-6018, Mutiara Hermalina, NIM 2007-6012, dan Heinindi Desi Safitra dengan NIM 2007-6081. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang pengembangan media pembelajaran pengenalan unsur atom pada mata pelajaran kimia berbasis augmented reality. Penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Bab 1, pendahuluan dengan latar belakang. Saat ini manusia sangat bergantung kepada teknologi. Hal ini menjadikan teknologi sebagai kebutuhan pokok bagi setiap orang yang menggunakannya. Teknologi berdampak besar pada aspek kehidupan masyarakat dan berperan dalam kehidupan masyarakat luas, khususnya peran teknologi dalam pendidikan. Penerapan inovasi augmented reality atau AR dalam pelaksanaan pembelajaran sangat bermanfaat untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan interaktif dengan mengintegrasikan visualisasi lingkungan nyata ke dalam sistem pembelajaran komputer. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang pertama, motivasi belajar kurang karena proses pembelajaran di kelas guru menggunakan pemilihan media yang kurang tepat. Yang kedua, motivasi belajar kurang karena proses pembelajaran di kelas guru masih belum menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Yang ketiga, kurangnya interaksi siswa dengan pelajaran jika hanya belajar dengan panduan buku pelajaran. Dan yang terakhir, kurangnya motivasi belajar siswa saat proses pembelajaran konsep unsur atom karena pembelajaran tidak memakai media pembelajaran yang terdapat visualisasi atau animasi untuk membantu menggambarkan unsur atom. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Yang pertama, aplikasi augmented reality ini hanya difokuskan untuk materi pengenalan unsur atom saja. Yang kedua, aplikasi augmented reality ini dirancang untuk 4 kompetensi dasar, yaitu KD 3.2, KD 3.3, KD 3.4, dan KD 3.5 mengenai atom. Yang ketiga, animasi 3 dimensi yang dibuat dalam augmented reality ini terdiri dari simulasi pergerakan atom. Yang keempat, rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada latar belakang dan batasan masalah sebelumnya, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah bagaimana merancang aplikasi media pembelajaran pengenalan unsur atom pada mata pelajaran kimia berbasis augmented reality. Yang kelima, tujuan tugas akhir. Yang pertama, menghasilkan media pembelajaran augmented reality sebagai media pembelajaran interaktif untuk materi unsur atom pada mata pelajaran kimia kelas 10. Yang kedua, menghasilkan media pembelajaran augmented reality yang dilengkapi dengan simulasi animasi 3 dimensi sehingga membuat user lebih mudah untuk mengimajinasikan objek yang tidak mungkin dilihat secara langsung. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada praktisi pendidikan khususnya dalam perancangan media pembelajaran augmented reality. Yang kedua, manfaat praktis. Yang pertama, membantu mempermudahkan guru untuk menjelaskan materi. Yang kedua, membantu peserta didik untuk mudah memahami pembelajaran kimia. Yang ketiga, dapat dijadikan referensi terutama dalam merancang media pembelajaran augmented reality. Lalu bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama, media pembelajaran. Media pembelajaran adalah sebuah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun elektronik, termasuk teknologi perangkat keras dan posisi media pembelajaran. Media pembelajaran adalah komponen pendukung. Tanpa adanya media pembelajaran, tentunya proses pembelajaran yang terjadi kurang efektif dan tidak berlangsung secara optimal. Fungsi dari media pembelajaran yaitu yang pertama, fungsi komunikatif. Media pembelajaran berfungsi untuk mengantarkan pesan melalui penyampaian pesan kepada penerima pesan sehingga pesan yang diterima mampu dimengerti. Yang kedua, fungsi motivasi. Dengan adanya media pembelajaran akan meningkatkan semangat siswa dan memberikan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Penggunaan media pembelajaran juga meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis dan menciptakan sesuatu. Yang keempat, fungsi penyamaan persepsi. Dapat meratakan pandangan siswa terhadap pengetahuan yang disampaikan.
Lalu yang terakhir, fungsi individualitas. Dengan berlatar belakang siswa yang berbeda, diharapkan media pembelajaran yang ada dapat memfasilitasi kebutuhan siswa yang beragam. Manfaat praktis media pembelajaran yaitu yang pertama, media dapat membantu penguraian pengetahuan yang abstrak menjadi lebih nyata. Media dapat mengatasi kendala, keterbatasan ruang dan waktu. Media dapat membantu mengatasi keterbatasan indera manusia. Media dapat membantu penyajian objek pelajaran yang langka dan juga berbahaya ke dalam kelas, serta pengetahuan yang diberikan lebih informatif dan berkesan bagi siswa. Yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia merupakan kompilasi gambar, video, animasi, dan suara dalam satu perangkat lunak atau software yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi secara langsung. Multimedia interaktif didukung dengan alat pengontrol yang dapat digunakan oleh pengguna sehingga dapat memilih sesuatu yang dikehendaki. Beberapa format sajian pembelajaran berbasis multimedia interaktif seperti yang pertama, model tutorial merupakan model pembelajaran dengan menggunakan software yang berisi mata pelajaran. Yang kedua, model drills merupakan salah satu bentuk model pembelajaran interaktif berbasis komputer atau CBI yang bertujuan untuk memberikan sentuhan belajar yang lebih konkret melalui penyediaan latihan-latihan soal untuk menguji kemampuan dan kecepatan siswa dalam menyelesaikan soal. Yang ketiga, model simulasi pada dasarnya merupakan salah satu bagian dari strategi pembelajaran yang bertujuan memberikan pengalaman secara nyata. Yang keempat, model instruksional games adalah salah satu model pembelajaran dengan menggunakan multimedia interaktif berbasis komputer. Kelebihan penggunaan multimedia interaktif. Program multimedia dirancang agar siswa dapat belajar secara mandiri. Yang kedua, memberikan iklim afeksi yang mengurangi kebosanan pada siswa. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat, memberikan feedback. Yang kelima, kontrol pemanfaatannya dalam multimedia interaktif ini dipegang oleh si penggunanya. Yang ketiga, augmented reality. Augmented reality merupakan bentuk inovasi baru di bidang teknologi pencitraan. Jika pada tahun 1960-an augmented reality ini masih menjadi dasar pengembangan, saat ini augmented reality telah menjadi teknologi praktis yang dapat digunakan di berbagai bidang. Pengembangan perangkat seluler menawarkan peluang untuk pertumbuhan augmented reality. Augmented reality atau AR merupakan suatu pemandangan yang dapat dilihat secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk visualisasi yang nyata. Objek virtual menampilkan informasi yang dapat langsung diterima orang. Ini membantu meningkatkan persepsi dan interaksi pengguna dengan dunia nyata, memungkinkan AR meningkatkan visualisasinya dalam bentuk nyata. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Bagian C yaitu augmented reality. Yang pertama, tujuan augmented reality tujuan augmented reality adalah menyediakan pemrosesan informasi kepada penggunanya dengan menggabungkan beberapa teknologi. Ini bisa berupa komentar suara, informasi lokasi, konteks sejarah, atau bentuk lainnya. Berbagai bidang seperti pendidikan, kedokteran, militer, manufaktur, hiburan, museum, game, arsitektur, dan lain-lain, seperti yang disebutkan oleh Camelia tahun 2015. Lalu, komponen-komponen yang dibutuhkan untuk melakukan pengembangan teknologi AR. Yang pertama yaitu tentu saja satu komputer. Yang kedua, head-mounted display. Yang ketiga, marker. Lalu, augmented reality memiliki keutamaan berupa dapat menimbulkan efek gambaran animasi komputer dalam dunia nyata. Aplikasi AR menggunakan webcam yang akan mendeteksi marker yang telah dibuat dengan menampilkan kombinasi antara gambar nyata dengan animasi. Webcam di sini digunakan sebagai interaksi virtual yang tampak pada tampilan layar secara nyata. Lalu marker D. Kita masuk ke marker. Marker atau fiducial.
sering dikenal sebagai titik acuan dengan bentuk tertentu, tetapi sering kita jumpai dalam bentuk titik-titik. Marker akan menjadi pusat tempat munculnya objek 3D, seperti yang dikutip dari Wardani. Pada dasarnya, marker memiliki aturan dalam pembuatan polanya, yaitu marker memiliki resolusi minimum tertentu, dan sebaiknya marker dirancang dengan latar belakang warna putih. Lalu, Vuforia SDK. Vuforia dapat menjadi salah satu sarana pendukung dalam pembuatan augmented reality. Vuforia bertugas untuk mengenali gambar, yang akan menjadi tempat untuk menampilkan objek 3D. Terdapat dua jenis workflow dengan dasar database yang dapat dipilih developer, yaitu Cold Database dan Device Database. Selanjutnya, Vuforia SDK adalah sebuah aplikasi berbasis AR yang akan berguna sebagai lensa ajaib untuk masuk ke dalam dunia augmented reality yang akan berdampingan dengan dunia nyata. Aplikasi ini membuat preview kamera secara langsung pada layar smartphone untuk memiliki pandangan dunia nyata. Pada layar ponsel, objek 3D akan tampak menyatu dengan dunia nyata, sehingga objek 3D terlihat pada layar ponsel. Vuforia terdiri dari dua komponen utama, yaitu library KeyCR, dan Target Management System. Menurut Rahmat dan Novianti, Vuforia memakai pendeteksi untuk mengidentifikasi gambar dari marker yang sudah tersedia dan menampilkan informasi 3D yang dikaitkan dengan marker. Vuforia dapat mengidentifikasi beberapa sasaran. Image targets dan image tracking merupakan beberapa contoh jenis sasarannya, dan akan menjadi tempat tampilnya objek 3D di dalam layar ponsel pengguna aplikasi. Yang selanjutnya, program Unity. Unity 3D adalah sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat aset 3D di dalam game. Dan tidak hanya itu, Unity juga bisa digunakan untuk membuat aplikasi interaktif lainnya, seperti visualisasi manufaktur atau animasi 3D real-time. Untuk keperluan televisi zaman sekarang, pengembangan Unity 3D berjalan pada Microsoft Windows dan Mac OS X, serta aplikasi yang dibuat dengan Unity 3D dapat berjalan pada Windows, Mac, Xbox 360, PlayStation 3, iPad, iPhone, dan Android. Seperti dikutip dari Wati dan dalam Pranata. Selanjutnya, menurut Mahendra, Unity adalah sebuah tool yang terintegrasi untuk membuat game, arsitektur bangunan, dan simulasi. Unity bisa untuk games PC dan games online. Untuk games online diperlukan sebuah plugin, yaitu Unity Web Player. Sama halnya dengan Flash Player pada browser. Unity tidak dirancang untuk proses desain atau modeling, dikarenakan Unity bukan tool untuk mendesain. Yang selanjutnya, Blender. Blender adalah aplikasi komputer grafis atau open source yang sifat utamanya untuk membuat animasi 3D. Di sisi lain, aplikasi ini juga bisa digunakan untuk membuat visual effect, model cetak 3D, aplikasi 3D, dan pendukung dalam pembuatan game 3D. Fitur pendukung pada Blender yaitu rigging, animation, simulation, rendering, compositing, and mocking tracking, efek video editing, dan game creation, menurut Pranata. Selanjutnya, program Blender. Masih di program Blender, fitur dasar untuk editor permodelan 3D yaitu modeling adalah proses membentuk sebuah objek, lalu material dan texturing, proses pemberian sifat. Selanjutnya, lighting, proses penambahan pencahayaan. Lalu kamera, proses untuk memberikan gambar dari kamera untuk objek 3D. Yang kelima, environment dan efek adalah proses penambahan background dan efek-efek yang mampu mempercantik tampilan. Lalu particles adalah fitur tambahan dalam Blender yang berguna untuk memberikan berbagai macam efek tambahan. Misalnya membuat salju, pecahan, dan sejenisnya. Yang terakhir, animasi. Setiap komponen objek 3D yang dapat digerakkan. Menurut Suara, Blender mempunyai beberapa kelebihan, yaitu ukuran aplikasi yang kecil, aplikasi bersifat open source, proses render tidak berat, dan UI yang mudah untuk dipahami. Kelebihan Blender dibandingkan software sejenis. Blender bersifat open source, multi-platform, dan aplikasi selalu update. Dengan sifat yang open source, Blender bisa dikembangkan oleh siapapun, sehingga update software ini jauh lebih cepat dibandingkan software sejenis lainnya.
Kelebihan yang dimiliki lanjutannya, free. Blender merupakan aplikasi yang gratis, lengkap, dan komunitas terbuka. Tidak perlu membayar untuk bergabung dengan komunitas Blender. Selanjutnya, materi kimia. Partikel kimia dalam keadaan bergerak tetap, tetapi dapat bergabung bersama-sama menjadi gabungan yang stabil. Partikel inilah yang dikenal dengan sebutan atom. Atom berasal dari kata atomos, tidak plus tomos, dan dipecah. Tidak dapat dipecah, tidak dapat dibagi, ataupun tidak dapat dibelah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan mengenai bab 2 dari PPT kami, ini tentang materi kimia dari atom itu sendiri. Nah, untuk materi kimia dari atom sendiri, yang pertama kita harus tahu dulu mengenai atom itu sendiri, di mana atom merupakan sebuah unit terkecil dari unsur yang tidak bisa dibagi lagi. Itu menurut teori Dalton. Selanjutnya yaitu materi kimianya, yaitu model atom Dalton. Nah, untuk model atom Dalton ini, Dalton menyempurnakan pendapat mengenai atom yang telah dikemukakan oleh Leucippus dan Democritus, di mana Dalton mengungkapkan partikel terkecil suatu materi yang terbentuk seperti bola. Selanjutnya materi kimia menurut Thomson. Nah, adapun menurut Thomson, partikel subatom bermuatan negatif yang disebut dengan elektron yang ditemukan oleh Thomson. Selanjutnya itu ada juga model atom menurut Rutherford. Nah, kalau menurut Rutherford sendiri bahwa inti atom memiliki jari-jari lebih kecil dibandingkan atomnya, di mana berdasarkan hasil eksperimen yang diperoleh dapat digambarkan bahwa diameter inti atom dan diameter atom itu sendiri. Selanjutnya ada model atom menurut Bohr, di mana kalau menurut Bohr ini tingkat-tingkatan energi ini membentuk lintasan atau yang biasa disebut dengan orbit. Jadi setiap materi atom itu berbeda-beda pengertiannya menurut penemunya masing-masing. Nah, ini ada materi kimia, tabel periodik yang biasa kita gunakan untuk menghitung CH dari atom itu sendiri. Tabel periodik unsur adalah pengelompokan unsur-unsur dalam tabel yang dilakukan pada sifat dari unsur-unsur tersebut. Mungkin saya tidak akan membahas tentang tabel periodiknya, langsung saja itu pertama ada flowchart. Nah, flowchart sendiri merupakan jenis diagram yang mewakili algoritma, alur kerja atau proses yang menampilkan langkah-langkah dalam bentuk simbol grafis. Selanjutnya ada penelitian relevan di mana penelitian Didi Soeyanto Nurgiyatno 2015 tentang rancangan pembangunan aplikasi augmentasi reality untuk menampilkan proses pembuatan batik tulis. Ada penelitian relevan juga, yaitu penelitian Putri Rahayu tahun 2015 tentang rancangan bangunan aplikasi mobile pembelajaran doa Islami menggunakan augmentasi reality. Selanjutnya ada juga penelitian dari Desta Aditya Rainaldi pada tahun 2018 tentang rancangan bangunan aplikasi model untuk media promosi kaos berbasis augmentasi reality. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yang dimana saya akan membahas tentang tahap desain atau perencangan. Yang dimana di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama itu perencangan marker. Pada tahap ini dilakukan perencangan buku teks sebagai marker untuk menjalankan aplikasi. Penyusunan awal buku teks ini ialah dengan menetapkan materi yang akan dibuatkan medianya. Selain itu juga dilakukan penyusunan instrumen evaluasi atau kuis untuk dapat mengetahui kemampuan siswa di akhir pertemuan. Lanjut yaitu tentang flowchart, di mana flowchart dari aplikasi ini yaitu dimulai, lalu masuk ke splash screen, lalu masuk ke menu utama, dan di menu utama akan ada pilih menu, di mana pilih menu akan ada menampilkan RPP, scan marker, menampilkan kuis, menampilkan petunjuk penggunaan aplikasi, dan selesai. Lanjut yaitu activity diagram, di mana activity diagram menggambarkan aliran kerja workflow atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis. Activity diagram merupakan alur program secara keseluruhan dari awal penginstalan aplikasi hingga aplikasi ditutup, seperti gambar yang ada di layar ini. Lanjut yaitu 4 perancangan database. Marker dibutuhkan untuk menampilkan objek 3
3D di aplikasi augmented reality. Untuk membuat marker dapat dibaca saat pengguna ingin mendeteksi marker. Diperlukan database marker. Database marker tersedia secara online melalui situs web Furforia. Lanjut, perancangan antarmuka atau interface, di mana perancangan antarmuka merupakan bagian yang paling penting dari perancangan sistem. Hal ini merupakan bagian sulit karena dalam merancang antarmuka harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu antarmuka harus sederhana, lengkap, dan memiliki kinerja yang cepat. Nah, perancangan antarmuka interface ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu perancangan antarmuka halaman loading. Halaman loading adalah halaman yang pertama saat aplikasi dijalankan, seperti yang ada pada gambar ini. Lanjut yaitu perancangan antarmuka halaman menu. Pada halaman ini, user dapat melihat menu apa saja yang tersedia di dalam aplikasi ini, seperti menu RPP, scan marker, kuis, dan petunjuk. Lalu, perancangan antarmuka scan marker. Pada halaman ini, user akan diminta untuk mengarahkan kamera kepada marker yang sudah tersedia pada e-modul. Halaman ini akan tampil saat user memilih menu scan marker. Lanjut yaitu perancangan antarmuka RPP aplikasi. Halaman RPP aplikasi ini berisikan tentang informasi RPP dalam materi atom pada mata pelajaran kimia. Halaman RPP ini akan tampil jika user memilih menu RPP pada menu awal. Lanjut itu yang terakhir, perancangan antarmuka kuis. Pada halaman ini, aplikasi akan menampilkan beberapa pertanyaan atau kuis yang berkaitan dengan pelajaran atom pada mata pelajaran kimia. Lanjut, perancangan antarmuka halaman petunjuk pengguna aplikasi. Pada halaman ini berisi tentang tata cara penggunaan aplikasi yang berguna agar user dapat memahami cara menjalankan aplikasi dengan baik. Halaman ini akan tampil jika menekankan tombol petunjuk pada menu utama. Lanjut, yaitu yang terakhir, tahap development atau pengembangan. Pada tahap ini, pengembangan adalah tahap di mana pengembangan media pembelajaran melakukan proses pembuatan media yang bertujuan untuk menghasilkan media pembelajaran berbasis augmented reality yang interaktif, di mana pengembangan media ini menggabungkan media pembelajaran berbasis interaktif, teks dengan teknologi augmented reality supaya pengenalan materi dalam bentuk objek dapat dikenal bentuk dan fungsi secara tidak langsung. Nah, itulah presentasi dari kelompok saya. Sekian, terima kasih.